Apakah Quran benar-benar mengajarkan pemalsuan dan pengubahan terhadap Alkitab? Beberapa polemis modern dan misionaris Muslim nampaknya berpikir demikian. Mereka mengemukakan polemik ini setelah menjumpai banyak perbedaan mencolok di antara isi Alkitab dengan Quran. Sebagai contoh, dalam narasi mengenai karya, misi dan penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus lebih dari 2000 tahun lalu. Tetapi ada banyak ayat dan bagian Quran yang menyangkali teori pemalsuan ini yang dijual oleh orang-orang Muslim yang sesat dan yang mendapat informasi yang keliru. Mari kita mendengarkan penjelasan dan klarifikasi dari dialog yang mencerahkan ini antara seorang Kristen dengan seorang Muslim. Sekali lagi saya mengambil risiko dengan orang ini, Anda lihat ia berlagak hebat dalam kolom komentar. Mari kita lihat sehebat apa dia. Saya akan menyampaikan ayat yang paling penting bagi saya yaitu, dikatakan bahwa kami menurunkan Quran, dan kami. Jadi apakah Quran itu? Tidak, bukan demikian bunyinya. Ayat itu tidak mengatakan, kami menurunkan Quran. Ali, bolehkah saya menyelesaikan poin saya? Ayat yang Anda kutip tidak mengatakan, kami menurunkan Quran. Dikatakan di sana, kami menurunkan dikir. Itu kutipan dari surah 10. Oke, saya salah ingat. Saya minta maaf. Baiklah, dapatkah Anda menolong saya Ali? Bukalah pasal 15 ayat 9. Dalam Sahih Internasional dikatakan, kami yang menurunkan Quran. Apa bahasa Arabnya? Dikir. Oke, akuilah kepada semua orang bahwa bahasa Arabnya bukanlah Quran, tetapi dikir. Saya membaca terjemahan Jerman, bagi saya itu tidak berbeda. Itu berbeda. Bukalah surah An-Nahl, itu berbeda. Bukalah surah An-Nahl. Surah An-Nahl 16 ayat 43, bacalah. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Apa bahasa Arab untuk pengetahuan? Dikir. Oke, bagi kaum dikir. Pesan bagi kaum yang memiliki pengetahuan, kaum dikir. Siapa yang dimaksud dengan kaum jikir? Kaum yang memiliki pesan, yaitu kaum jikir. Siapa mereka? Maksud Anda namanya? Saya tidak tahu. Tidak, kelompok apa? Dikatakan, kepada orang-orang bahwa jika kamu ragu Allah mengutus orang sebagai utusan sebagai ahalah dikir kalau kamu tidak tahu. Boleh jadi para ahli kitab. Boleh jadi, Anda mau bertaruh bahwa itu adalah para ahli kitab. Itu berbicara mengenai orang Yahudi dan orang Kristen karena mereka memiliki dikir. Ya benar. Oke, jadi Anda mengakui bahwa orang Yahudi dan orang Kristen adalah kaum dikir. Benar? Ya, kami juga percaya bahwa orang Yahudi yang mula-mula mempunyai nabi-nabi seperti Yusuf dan yang lainnya. Saya tidak menanyakan Anda hal itu. Anda mengakui bahwa orang Yahudi dan orang Kristen adalah kaum dikir, benar? Nampaknya demikian. Oke, bukalah surah Al-Anbiya pasal 21 dan bacalah ayat 48. Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang diberikan kepada Musa dan Harun? Apa bahasa Arab untuk pelajaran? Dikir. Jadi di sini ada bukti apa dibawakan para nabi sebelum nabi Anda adalah dikir. Anda membacanya demikian, bukan? Surah 21 ayat 48. Ya, Quran mengatakan berulang kali, dikirimkan kitab-kitab kepada para nabi. Dan kitab-kitab itu adalah dikir, benar? Musa dan Harun memiliki. Oke, kitab-kitab itu adalah dikir, benar? Kitab-kitab mereka adalah dikir, benar? Ya, benar. Oke, sekarang bukalah surah 21 ayat 105. Tunggu, sebenarnya di sini dikatakan, kami telah memberikan Musa Furqan dan pelajaran. Furqan dan pelajaran. Itu ada di depan mata Anda. Oke, jadi sekarang bukalah surah 21, pasal yang sama, ayat 105. Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikir, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Oke, jadi Zabur dinyatakan setelah kapan? Setelah yang disebutkan sebelumnya. Apa yang disebutkan sebelumnya? Apa bahasa Arab untuk yang disebutkan sebelumnya? Minbat. Bukan. Kata, disebutkan, adalah dikir. Ada di situ. Itu dikir. Ya. Oke. Apakah Anda melihat dari Quran Anda bahwa Zabur ditulis setelah dikir? Artinya sebelumnya adalah dikir, benar?
Dikir, Anda ingin tahu apa itu dikir? Saya tidak menanyakan Anda hal itu. Apakah Anda setuju ada dikir sebelum Zabur? Ya, ada dikir sebelum Zabur. Bagus. Jadi Musa mempunyai dikir. Musa dan Harun mempunyai dikir. Ada dikir sebelum Zabur. Lalu dalam surah Anbiya 10 ayat 7 dan Anda juga membaca dalam pasal 16 ayat 43. Jika kamu ragu bahwa Allah mengutus orang sebagai utusan-utusan sebagai ahli dikir, apakah Anda sekarang melihat, menurut Quran Anda, bahwa dikir bukan hanya Quran? Tidak, dikir bukan hanya Quran. Sekarang Anda setuju, benar? Ya. Oke, sekarang kembali ke surah pasal 15. Sekarang baca lagi ayat 9. Baca sebagaimana dalam bahasa Arab, kami menurunkan dikir. Tidak dikatakan Quran. وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Oke, sekarang Anda lihat tidak dikatakan kami menurunkan Quran tetapi dikir. Dikir adalah semua wahyu, semua penyataan dan semua kitab. Jadi, dari mana Anda mendapatkan bahwa ayat ini mengatakan hanya Quran? Kami tahu ada dikir untuk orang itu. Tidak dikatakan, kami menurunkan kepadamu dikir dan kami akan memeliharanya. Dikatakan, kami menurunkan dikir. Kata dikir tidak dikatakan kamu. Ya, karena, bolehkah saya menjawab? Ya, karena sekarang Anda harus menjawab dengan jujur karena mengacu kepada semua dikir. Anda akan melihat, lalu katakan pada saya apa pendapat Anda. Ada ayat dalam Quran yang mengatakan, saya akan membukanya, saya memiliki catatan kecil, maaf tidak ada pada saya tapi saya ingat kalimat itu. Tidak masalah, silahkan. Dikatakan perkataan Allah tidak dapat berubah, perkataannya kekal. Anda membuktikan maksud saya, Ali, jika perkataan Allah tidak dapat berubah, dan Taurat adalah perkataan Allah, Injil adalah perkataan Allah, itu tidak dapat berubah. Anda memperjelas maksud saya, Anda membuktikan poin saya. Apa poin Anda? Poin saya adalah bukan hanya Quran, yang Anda sebutkan, yang Allah pelihara. Allah memelihara semua dikir, semua perkataannya, berarti semua kitab dipelihara. Bukan hanya Quran. Jadi apa yang sebenarnya dikatakan Quran mengenai Injil, Taurat dan kitab-kitab suci yang datang lebih dahulu? Apakah Tuhan adalah pemelihara sejati perkataannya? Atau apakah Ia tidak sanggup memelihara semua perkataannya yang telah Ia berikan, dan hanya sebagian saja? Dengan mengemukakan teori pemalsuan Alkitab, orang Muslim mengecilkan Allah menjadi Tuhan yang lemah dan impoten. Tidak sanggup menjaga kemurnian dan kesucian semua perkataannya. Dan itu memberi kita dasar untuk bertanya, apakah itu adalah pengajaran Islam yang sesungguhnya?